pagi ya Budi, Abuna. pagi Selamat semuanya, pagi, Bapak Abuna. dan Ibu. Iya, shalom, puji Tuhan, Pak Jusman sudah sembuh Amin. ya. Kita beri tepuk tangan untuk Amin. kebaikan Amin, Abuna. Yesus. Bapak Sudah Ibu, sehat, Pak sudah Duta. bersemangat kembali. Amin. Iya. Amin, Abuna. Yang penting Pemulihan, semangat dan pemulihan. hati tetap Ya. bergembira supaya jadi obat yang manjur dalam tubuh kita. Amin, Amin. Abuna. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi. Seperti biasa ya, Ibu Duma. Shalom, selamat pagi Ibu. Ibu sudah muncul dulu di awal pas jam 4 diikuti Bapak Ibu yang lainnya. Dan saya percaya bahwa ini semua bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih setia Tuhan bagi kita yang juga setia kepadanya. Ya, Amin. kita beri sampaikan tangan yuk buat semua yang ada di YouTube dan juga yang ada di Zoom. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak ya Ibu. Bunda, selamat pagi Bu Leri, Bapak Ibu semua. Iya, shalom, selamat pagi Bu Aceh. Acen. Selamat Iya. pagi, Bu Acen. Iya, Selamat pagi Bu Aceh. Iya, oke. Juga Pagi, selamat Bu pagi buat Bu Aceh. Biko ya, juga semuanya ya, Pak Musa Lembang, Bu Leli Kristiani, Bu Helmi, Pak Mardani, Bu Nancy, ya, Bu Lingga, ya. Puji Tuhan, shalom. Ya, dan tentunya semua yang sudah ada di BW ini, mari sama-sama kita mulai, tepat kita bisa mulai hari ini ya. Kita satu di dalam doa, yuk mari kita berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera, terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Terlebih lagi hari ini Pak Jusman boleh bergabung kembali. Kami juga berdoa bagi yang mungkin masih dalam proses pemulihan, kiranya kuasa penyembuhan-Mu benar-benar terjadi. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sampai menjelang akhir pekan ini. Dan biarlah apa yang telah kami dapatkan itu membawa kami masuk dalam perkenanan Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar berkenan di mata-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah di atas segala Allah, yang kami sembah dan yang menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan ya. Kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing saudara. Iya. Mari kita naikkan pujian berikut ini, sahabat BW terkasih. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman
Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkaulah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya. Terima kasih Alden, Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang tulus hati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu juga semua yang tulus hati bangun pagi-pagi, terima kasih banyak. Bukan untuk BW ini tapi untuk menjadikan Bapak Ibu menjadi orang yang selalu mendapat penyertaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ada yang bertanya begini, kalau gitu Tuhan itu suka banget ya dicari-cari. Ya, ada beberapa orang mengatakan demikian. Jadi kalau saya nggak datang ke pagi-pagi, jadi Tuhan nggak berkati gitu. Perlu diketahui saudara bahwa berkat Tuhan yang dimaksud itu bukan berkat yang kita terima untuk menolong kita saudara. Tetapi berkat Tuhan yang dimaksud adalah berkat kekekalan. Berkat yang hanya bisa diberikan oleh Sang Pencipta untuk memastikan hidup kita itu kekal bersama dengan Dia atau enggak gitu. Jadi kalau ditanya, emangnya kalau enggak bangun pagi, enggak baca Alkitab, enggak cari Tuhan, enggak diberkati? Saya bilang diberkati kok, bukan diberkati, tetap bisa punya uang gitu. Jadi kalau mau kaya, memang tidak butuh Tuhan. Bahkan setan pun bisa kasih kaya. Tapi dalam hal ini,
yang saya bicarakan itu kekekalan. Berkat kekekalan yang hanya bisa diberikan oleh Sang Pencipta. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan kepada Anda semua bahwa memang sulit untuk bisa mengikuti kelemahan, rasa capek, ya, letih lesu, beban berat, utang banyak, belum ada perubahan, nggak masuk akal, nggak masuk pikiran gitu. Itu mekanismenya memang seperti itu. Dan itulah cara yang paling mudah untuk iblis membuat anak-anak Tuhan itu berontak dan berkhianat dari kesetiaan. Sehingga seperti kutu loncat, loncat sana, loncat sini, masuk sana, masuk sini, cari yang memang benar-benar udah pasti. Padahal saudara, yang memberi kepastian itu bukan orangnya, bukan tempatnya, tetapi apa? Tuhannya yang telah turun dari dunia, dari surga ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, yaitu dosa saudara dan saya. Emangnya kalau misalnya enggak cari Tuhan, emang saya enggak pintar? Itu banyak yang tidak percaya Tuhan pintar semua. Tapi saya tanya, ketika mereka mati, itu mereka kemana? Nah, sehingga muncullah generasi yang berpikir begini, ya mati aja, urusan surga neraka, saya enggak yakin ada atau enggak. Ya, memang untuk orang-orang yang tidak mempelajari dan tidak mendalami kitab suci pasti akan seperti itu. Karena apa? Karena sudah terbiasa, ya. Jadi dunia ini hari-hari ini sedang membuat semua orang tuh terbiasa tidak cari Tuhan, terbiasa tidak belajar dari Tuhan, terbiasa tidak tanya orang tua, terbiasa untuk memutuskan segala sesuatu sendiri, ya. Satu sisi memang ada hal-hal yang bisa digunakan untuk membantu kehidupan manusia, tetapi tanpa disadari kalau tidak hati-hati, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak punya keinginan belajar firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya di Ayub pasal 12 yang akan kita baca ini nanti, itu adalah satu bentuk bagaimana Ayub tidak lagi fokus kepada penderitaannya. Bagaimana Ayub tidak lagi fokus kepada perdebatannya, tapi Ayub fokus kepada, ayo kalau kita mau belajar, kita belajar dari Sang Ahli, dari Sang the great creator, ya, Sang Pencipta Agung. Siapa lagi kalau bukan Dia yang menciptakan alam semesta ini. Karena di dalam konteks ini Ayub menjabarkan dengan pemahaman Sang Elohim, ya, Allah sebagai pencipta. Ya, Allah sebagai pencipta. Jadi menciptakan segala sesuatu. Nah, saudara, kita bisa lihat ya, tak terlepas saya juga demikian ya. Setiap orang punya pergumulan menghadapi berbagai badai persoalan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang merasa, saya santai-santai aja, buktinya saya nggak perlu cari Tuhan, Tuhan juga cari saya, ya, selama masih ada di dunia ini. Tetapi ketika kita nanti sudah sampai di penghakiman terakhir, Anda yang mau cari Tuhan, mau teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan saya, Tuhan maafin saya, Tuhan, nggak bisa. Bahkan Tuhan pun nggak mau cari Anda, terus terang aja. Karena semua tercatat di kitab suci, tapi kita tidak membahas ke situ. Ya, jadi hari ini berbahagialah saudara dan saya, tetap mau mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Amin. Karena dari situlah kunci semuanya ditambahkan kepada kita. Apa yang ditambahkan? Apakah selalu berkat? Bukan. Yang ditambahkan adalah kedewasaan, yang ditambahkan adalah kematangan, yang ditambahkan adalah kesabaran. Dan jangan lupa, yang ditambahkan adalah besarnya tempat di mana kita akan tinggal nanti dalam kekekalan bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Jadi enggak cuma rumah petak saudara, tempat kita tinggal itu nanti bentuknya akan lebih besar lagi. Ya, pernahkah saudara terpikir seperti itu? Abuna nih mungkin bayang-bayang imajinasinya saja. Saya dulu sebelum dekat sama Tuhan, saya enggak pernah berimajinasi seperti ini. Jadi kalau saya berimajinasi seperti ini, saya yakin itu semua Roh Kudus yang memberikan impresi dan daya imajinasi.
Kenapa? Karena kalau waktu dulu saya belum dekat sama Tuhan, imajinasi saya dan daya hayal saya tuh ngaco semua. Ya kotor, ya nggak bener, ya jahat. Nggak ada imajinasi yang benar dalam otak saya. Karena saya nggak pernah mengalami firman Tuhan, nggak belajar firman Tuhan. Makanya pikirannya kotor, porno, ngaco, jahat, cemas, takut, frustasi, stres. Tapi ketika kita mengalami Tuhan, kita belajar dari Tuhan, memang saya punya imajinasi, tapi imajinasi saya juga nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi sekali lagi saya yakin dan percaya bahwa ketika firman Tuhan katakan semuanya ditambahkan kepadamu, itu nggak cuma berkat, kesehatan, kesembuhan, mujizat, tetek bengek yang ada di dunia, bukan. Saya melihat sisi lain, semua ditambahkan kepadamu ketika kamu nanti kembali kepada Bapa. Bahwa kita punya bagian yang akan ditambahkan, mungkin ada pancuran air, mungkin ditambahkan dengan area olahraga barangkali. Itu imajinasi saya ya. Iya, tapi itu intinya. Jadi imajinasi dan pikiran saya tidak pernah keluar dari area-area itu. Nah, saudara, jadi saya sekarang balik ya. Biasanya kan kita baca dulu. Ini saya lagi sudah menjelaskan. Jadi saya berharap ketika kita baca Ayub, kita langsung bisa sama-sama mengintrospeksi diri. Kita mau sama-sama berdoa. Karena apa, saudara? Karena sesungguhnya tidak ada hal yang tidak bisa kita pelajari dalam hidup ini kecuali kita tidak mau baca kitab suci. Karena dialah sumber pengertian, dialah sumber hikmat. Kalau kita masuk dan mengalami iluminasi di dalam sini, bukan eliminasi ya, iluminasi di dalam sini, maka kita apa? Kita akan memahami dan punya pertimbangan ketika penderitaan belum berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, terakhir, ada orang-orang yang menganggap bahwa ikut Tuhan itu menderitanya luar biasa. Ini penderitaan yang belum ada apa-apanya. Penderitaannya cuma merasa harga dirinya terkoyak, lalu kemudian uangnya pas-pasan. Penderitaannya apalagi sakit-sakitan. Penderitaannya apalagi dipandang remeh sama orang. Penderitaannya apalagi nggak dihargai. Aduh, itu mah cetek, nggak ada kuku-kukunya. Dibandingkan penderitaan di mana ketika tangan kita kena sebatang korek api yang nyamber aja kita sudah aduh, udah begitu. Baru ujung kutikul kuku kena kesobek dikit aja perihnya bukan main. Saudara, nanti di kekekalan itu ada dua, kematian kekal sama kehidupan kekal. Sakit yang dirasakan itu jauh lebih daripada apa yang kita alami di dalam dunia ini. Jadi mari kita sadar diri dan menyadarkan diri orang-orang di sekitar kita bahwa penderitaanmu itu belum seberapa. Makanya orang yang tidak punya kasih kepada Kristus, mereka tidak akan bisa mendalami salib itu. Ya disalib, juru selamat, jadi seperti dongeng. Anda mau tahu kenapa? Karena itulah yang terjadi di dunia ini. Makanya saudara, ketika ada ibadah, ketika ada pertemuan, ya, saya berharap orang tua dan kita semua Bapak Ibu selalu mengatakan, ayo belajar dari kitab suci. Kita kembali kepada dasar dari kebenaran, yaitu apa? Kitab suci. Dan saya berharap BW ini bisa menjadi salah satu sarana untuk belajar. Karena selama saya masih diizinkan, saya akan mengajarkan banyak hal yang memang layak untuk saya ajarkan kepada saudara. Untuk itu mari kita buka Ayub pasal 12 sebelum kita berdoa, kita terima berkat dan Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas, bisa bersiap-siap, bagi yang mau sekolah bisa sekolah, tidak perlu takut nanti terlambat kerja atau pergi ke tempat tujuan ya. Kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, kita akan mencari wajahnya dan kita akan ditambahkan segala sesuatunya. Ya, mari kita satu dalam doa. Mari kita buka yuk. Ayub pasal 12 ya.
Ayub pasal 12 ayat yang ke-12. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia memendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ayat yang ke-13 ya. Mulai dari ayat yang ke-13 itu kunci sampai ke bawah, Saudara. Jadi intinya ini mengajarkan kita tidak ada yang lebih hebat daripada pribadi Allah sendiri. Jadi marilah saudara, hari ini kita mau mawas diri dan sadar diri. Di tengah penderitaan yang belum berakhir, inilah saatnya untuk kita apa? Kita melakukan pengakuan iman. Boleh kita beri tepuk tangan sama-sama? Pengakuan iman atas apa? Bahwa sekalipun peristiwa ini di luar kendaliku, tetapi ini tetap dalam kendali Allahku. Amin. Amin saudara. Amin ya. Jangan khawatir, gak cuma Anda yang mengalami itu, kami pun juga sedang mengalami itu. Ya, saya pribadi pun juga mengalami secara pribadi. Tapi ketika saya mendapatkan ini, saya menyadari bahwa dalam kehidupan orang Kristen itu enggak cuma sekedar sohmah, tapi juga etsah. Sohmah itu apa? Hikmat yang berdasarkan dari Allah. Etsah itu artinya apa? Keputusan yang sejalan dengan sohmah ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami tidak mau panik ketika kami sedang dalam keadaan yang tidak baik dan tidak sama. Kami mau perkatakan dengan iman, sekalipun keadaan itu bisa berubah, tetapi kasih sayang-Mu tak pernah berubah. Kami tidak mau mengandalkan manusia, kami tidak mau mengandalkan jabatan, kami tidak mau mengandalkan kekuatan manusia. Kami mau mengandalkan Engkau, Sang Pemegang otoritas tertinggi. Dan kami mau terus belajar untuk percaya, belajar lebih lagi untuk teguh bahwa ini semua adalah bagian dari apa yang sedang Tuhan rencanakan. Sampai Tuhan akan sempurnakan apa yang kami alami hari-hari ini. Karena kami mau perkatakan terus dengan mulut lidah kami, sekalipun situasi ini tampak tak terkendali, tetapi aku memiliki Allah yang menyertai dan memegang kendali hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ajar terus untuk setiap umat-Mu ini percaya kedaulatan-Mu di atas segalanya. Hidup seakan terasa tidak menentu. Biarlah itu menjadi momentum untuk mengingat Engkau. Engkau sedang membawa kami ke satu tujuan yang jauh lebih mulia. Kami tidak tahu
sebagian saja kami alami. Tetapi rancangan itu sempurna, seluruhnya ada padamu. Kami yakin Engkau bukan merancangkan sesuatu yang buruk. Engkau merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Engkau tidak akan pernah menyediakan hari buruk. Setiap hari Engkau jadikan baik. Untuk itu apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan dan kegiatan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik anak, cucu, pekerjaan kami yang melayani, maupun yang di rumah tempat di mana kami tinggal, wilayah kami bekerja, bahkan situasi keadaan dunia ini. Benar, ini di luar dari nalar manusia, di luar dari logika dan kenyataan yang kami lihat. Tetapi kami sedang diajarkan oleh Engkau supaya mata kami bukan melihat apa yang sedang terjadi di dunia saja, tetapi mata kami melihat betapa kemuliaan dan kasih setia-Mu tetap memegang kendali atas hidupku. Aku melihat bahwa apa yang Kau persiapkan bukan hanya untuk menolongku di masa-masa sulit selama aku di dunia ini, tetapi untuk melepaskanku dari kesulitan yang bersifatnya kekal. Dan itu semua tidak pernah Kau kehendaki. Untuk itu kami percaya, ketika kami mempelajari dan mengetahui kebenaran, kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk semua subscriber yang ada di channel BW ini. Bukan hanya ditambahkan jumlahnya, tetapi mereka juga tidak kendor kerajinannya. Mereka di balik jeripaya mereka, Tuhan, Engkau boleh nyatakan Engkau hadir bersama dengan mereka, menangis, tertawa bersama dengan mereka, dan berjalan bersama mereka. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai mereka. Supaya mereka yang sakit boleh mengalami penyertaan-Mu dan mendapat kekuatan. Sekalipun tubuhnya belum sembuh, tapi hati mereka disembuhkan, pikiran mereka dipulihkan, kekuatan batin mereka dikembalikan, dan mereka tetap punya semangat untuk menjalani hidup ini. Tak terkecuali kami semua, karena kami percaya seperti halnya pagi ini, Engkau telah sediakan berkat dari yang Kau kirimkan dan melalui orang-orang yang terpilih yang Engkau akan jadikan sebagai saluran berkat dan penolong kami. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, jika Engkau percaya bahwa berkat itu turun dan dilimpahkan atasmu, Engkau menerima kesembuhan dan mujizat dan pemulihan pertolongan Allah Bapa di surga. Buka tangan saudara, arahkan hatimu kepadanya, sebab Ia berkenan untuk menolong dan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat berakhir pekan semuanya. Tetap semangat. Sampai jumpa di hari Minggu. Bagi yang mau ikut ibadah live streaming kami ada di @gbi.oic.jkt atau bisa langsung datang ke Pakuwon Tower lantai 26 Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Dan untuk yang di BW kita ketemu lagi di hari Senin yang di Zoom. Tapi kalau yang di YouTube bisa diikuti setiap hari Senin sampai Minggu kapanpun Anda butuhkan. Jangan kasih kendor Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Terima kasih Abu Nani. Hari Minggu Abu Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abu Nani. Terima kasih Abu Nani. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Yesus memberkati. Sampai pagi. Abu nih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus berkatin kita masing-masing. Amin. Siap, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya anak-anak ya. Shalom, dah. Bye.